Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Irianto. Kali ini kita akan membahas satu saham yang mungkin pada saat video ini dibuat sedang viral atau sedang banyak diomongin orang karena ada strategi yang dilakukan oleh manajemen yang mungkin akan mempengaruhi pemegang saham, yaitu terkait Adro yang akan melakukan spin-off. Nah, pertama kali kenapa saya buat video ini, itu awalnya adalah karena saya sendiri memegang saham Adro ya. Karena saya pegang sahamnya, saya juga melakukan monitoring secara berkala. Adro ini menarik buat saya, makanya saya sempat beli. Catatan terbaru saya, jadi kalau misalnya saya beli saham atau punya saham itu biasa saya monitor secara berkala dan berikan catatan-catatan yang bisa dikolek atau dikumpulkan jadi satu dari waktu ke waktu sehingga saya bisa mengambil keputusan di masa sekarang berdasarkan pemikiran-pemikiran saya sebelumnya. Jadi di bulan Juli yang lalu saya membaca atau melakukan analisa terhadap Adro ini dengan laporan keuangan pada saat itu, laporan keuangan kuartil 1 berarti ya, karena kuartil 2-nya belum keluar. Semester satunya belum keluar. PBV-nya memang dia bukan yang paling murah. Ada yang lebih murah yaitu INDY dan Toba. Tapi ROE-nya itu di atas rata-rata industri. Itu nilainya sekitar 20 persenan. Nah, ini kalau dibandingkan dengan yang di kuartil 1, ini ROE-nya kalau di analyze 2024 ini di 19,25. Jadi kondisinya ini sebenarnya kalau dibandingkan kuartil 1 dengan semester 1 ini nggak terlalu berbeda. Ada catatan berikutnya, ini terkait jumlah aset yang di atas rata-rata industri. Jadi biasanya ini kalau berdasarkan Peter Lynch, katanya kalau wonderful company ini biasanya ukurannya nggak boleh terlalu besar. Karena kalau kegedean, buat manuver itu berat. Nah, namun ketika kita bandingkan dengan nilai kapitalisasi, sebenarnya PBV-nya ini masih di bawah satu. Menarik buat saya ya, karena PBV-nya di bawah satu, tapi ROE-nya hampir 20%. Dan ini masih berlaku sampai saat video ini dibuat. Lalu, karena saya pegang saham ini, tiba-tiba beberapa waktu yang lalu, itu dia gap up ya. Nilai sahamnya tuh sampai tinggi sekali, dan mungkin menurun pada saat video ini dibuat, tapi tetap gapnya ini masih belum tertutup gitu. Nilainya tiba-tiba muncul di atas dan ini membuat saya bertanya-tanya, kenapa, apa yang terjadi dengan saham ini? Dan ini buat yang punya barang seperti saya, yang udah punya barang, apakah udah siap untuk TP gitu? Karena ini kan dia pasti akan nutup gap gitu. Apakah saya akan TP atau tidak? Dan kalau untuk pahlawan bursa nih, yang FOMO gitu, melihat nilai yang begitu tinggi mau masuk, apakah udah siap masuk dan nanti ketika turun baru di cut loss. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang umum ketika ada kejadian seperti ini. Maka saya analisa lebih dalam tentunya di forum diskusi yang lumayan banyak digunakan itu di Stockbit ya. Jadi ini ada info dari Skydrax. Ini tentang spin-off ya. Jadi spin-off-nya Adro ini menarik karena yang dijual itu adalah anak usaha yang paling besar total asetnya. Ini total asetnya 5.400 juta US dollar. Nah, ini 5,433 miliar US dollar. Mungkin kita anggapnya kayak uang rupiah aja gitu ya. Jadi anak usaha yang satu ini nilainya itu tuh 5.000 rupiah. Mungkin kalau kita bandingkan itu dia bisa beli nasi satu porsi gitu. Sedangkan anak usaha yang lain, ini nilainya tuh di 847, bahkan nggak nyampe 1.000. Terus habis itu anak usaha yang lain 194. Dan habis itu di Adaro Mineral, ini di 1.600. Ini masih lumayan besar ya, tapi nggak sebesar 5.000 tadi. Dan ini energi yang clean energinya itu di 88, nggak nyampe 100. Nah itu hanya pembanding saja bahwa
Sebenarnya yang dijual ini nilainya sangat besar ya dibandingkan nilai yang lain di 5.400 dan yang terkecil di 88. Jadi yang besar ini asetnya justru malah yang dijual. Nah, kalau rekan-rekan adalah subscriber yang lama, dan mungkin saya sudah sering mengambil referensi dari Peter Lynch. Dan Peter Lynch ini tuh sangat tertarik dengan spin-off, karena spin-off ini punya kelebihan. Biasanya kalau di spin-off itu, dia punya kualitas manajemen yang akan lebih baik dan balance sheet-nya itu juga lebih menarik. Terus habis itu spin-off ini biasanya dilakukan untuk unlock value atau di sini earning potensialnya itu ditingkatkan yang biasanya diberatkan oleh komponen-komponen perusahaan induk sebelumnya. Dengan saya memegang Adro dan adanya rencana spin-off ini, nah ini kita akan membahas kenapa rencana ini justru akan menjadi warning atau peringatan bagi dividen investor. Sebelum masuk ke sana, kita akan bahas aspek yang lebih penting. Ngapain Adro spin-off sumber pemasukan terbesarnya? Tentu buat kita yang sudah megang menjadi mengerikan ya. Kenapa sumber pemasukan utama malah dijual? Pertama kita akan bahas kenapa ada spin-off terlebih dahulu. Jadi spin-off itu kalau menurut ChatGPT, ini perusahaan induk memisahkan sebagian aset, divisi atau unit bisnisnya, dalam hal ini tentu unit bisnis ya, untuk membentuk entitas baru yang independen. Kelebihannya kalau kita perdalam lagi, yaitu fokus bisnis yang lebih tajam. Jadi di sini bisa lebih fokus ke bisnis intinya tanpa terganggu kepentingan yang berbeda. Jadi kalau kita tahu si anak usaha yang ingin memisahkan diri, yang ingin di spin-off ini, fokusnya adalah di batu bara. Sedangkan kita tahu bahwa Adro juga punya mineral. Dan ini adalah bentuk salah satu pemfokusan pada bidang batu bara untuk perusahaan yang di spin-off. Meningkatkan nilai perusahaan. Nah, ini juga biasanya perusahaan induk maupun perusahaan yang di spin-off biasanya setelah memisahkan diri akan sama-sama naik karena pasar lebih menghargai bisnis yang lebih terfokus. Jadi perusahaan induknya tidak fokus lagi ke batu bara, tetapi perusahaan spin-off-nya juga tidak terganggu lagi dengan mineral-mineral lainnya dan lini bisnis lainnya. Ini mungkin kita bisa ambil kesimpulan bahwa perusahaan Adro ini ingin memisahkan diri dari bisnis yang fokusnya ke batu bara. Nah, kalau kita lihat bahwa profitnya atau asetnya lebih banyak di batu bara selama ini Adro, lalu buat apa investor beli saham induknya? Toh kan yang kerjanya banyak dan menghasilkan banyak profit itu di perusahaan yang di spin-off ini. Ini kita akan lihat kenapa alasan AAI di spin-off ya. Adaro andalan Indonesia. Ini di spin-off ternyata adalah tujuannya untuk mengurangi resiko dari bisnis batubara thermal. Kenapa ini disebut resiko? Karena investor-investor itu banyak yang concern terhadap alasan lingkungan. Ada juga alasan-alasan terkait finance ya. Jadi biasanya kalau perusahaan yang green energy atau berusaha untuk mengurangi emisi karbon ya, dia memiliki akses ke utang yang memiliki bunga yang lebih ringan. Sebelum kita lebih lanjut analisa, sebenarnya ini adalah satu ruang lingkup yang mungkin teman-teman nggak bisa lihat lebih dalam di ulasan-ulasan lainnya, karena ini adalah skup yang mungkin lebih banyak di bidang energi baru terbarukan. Jadi sebenarnya skup carbon emission itu dibagi menjadi 3 ya. Jadi own emission itu untuk scope 1, scope 2 adalah supplier emission, dan scope 3 indirect value chain. Dan ini mungkin akan sangat terlalu panjang kalau saya bahas di sini. Tetapi intinya adalah ketika suatu perusahaan concern terhadap isu ESG, maka dia akan berusaha untuk memastikan bahwa scope satunya tidak memiliki carbon emission yang tinggi,
dan Scope 2-nya tidak memiliki carbon emission yang tinggi juga. Tentu di Scope 3 seharusnya seperti itu, cuman Scope 3 adalah aspek yang jauh lebih sulit daripada Scope 1 dan 2. Jadi biasanya mereka kontrol di Scope 1 dan Scope 2. Di Scope 1 artinya dia tidak akan berinvestasi maupun tidak akan menggunakan sumber energi yang menghasilkan emisi karbon. Dan di Scope 2 dia tidak akan bekerja sama dengan penyedia energi yang menghasilkan emisi karbon yang tinggi. Kurang lebih seperti itu. Mengapa justru ketika si Adaro ini spin-off, dia akan comply secara Scope 1 karena dia tidak lagi menghasilkan emisi karbon dari kegiatan bisnisnya, dan dia juga comply terhadap Scope 2 karena dia akan dapat menjadi rekan bisnis yang cocok untuk lingkungan yang sudah valid di Scope 1-nya. Kira-kira seperti itu sih sederhananya kalau penjelasannya. Kemudian, bagaimana reaksi investor terkait adanya spin-off ini? Nah, ini menarik karena reaksinya biasanya cenderung panik tentunya ya. Jadi kalau kita lihat ini ada yang bilang mending beli AAI-nya itu di market reguler. Kemudian karena Adro melepas sumber profit utamanya ya, jadi diragukan performanya setelah lepas AAI. Kemudian ini juga sama tentang aspek dividen dari Adro. Karena berarti sumber dividen utamanya tinggal ADMR, Adaro Mineral. Nah, ini adalah kekhawatiran. Sedangkan ada juga yang memberikan kesimpulan, kalau mau beli sekarang atau nanti, itu terkait keyakinan kita. Kalau misalnya dibilang Adro akan profit setelah spin-off, maka bisa beli sekarang gitu. Terus ada juga yang mungkin belinya nanti karena nunggu ngelihat apakah si Adro ini setelah spin-off itu justru bisa mempertahankan kinerjanya. Nah, dengan catatan bahwa dia akan mendapatkan saham AAI ini setelah IPO dan mungkin harganya lebih tinggi. Menurut saya ini tentu akan over expectation karena memang tentu Adro ini kehilangan aset terbesarnya dan dia akan kehilangan sumber profitability yang utamanya dia. Kalaupun dia akan melakukan spin-off, saya rasa untuk dividen ini akan menjadi worrisome ya. Jadi kalau kita lihat kemungkinan Adro ke depannya tidak akan memberikan dividen bahkan atau mungkin sekedar berkurang. Tentu sangat disayangkan, tapi kalau teman-teman mau masuk ke AAI pada kondisi sekarang, tentu jalan satu-satunya adalah dengan membeli Adro karena belum IPO ya, kecuali teman-teman bisa masuk private placement di sana. Anyway, channel lain itu biasanya nggak bahas untungnya kenapa kita beli Adro. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa menjadi pertimbangan. Justru ini adalah alasan yang baik ketika spin-off kita masuk via Adro. Benefit bagi saham Adro ini ada beberapa skemanya, yaitu adalah tentang cash yang berlimpah. Karena ketika spin-off, maka saham Adro ini akan memperoleh cash. Nah, dengan cash yang berlimpah ini tentu ini akan menjadi asset play menurut Peter Lynch ya. Baik untuk mengakuisisi perusahaan lain ataupun diakuisisi perusahaan yang lebih besar lagi. Kemudian yang kedua, akses ke market yang lebih besar. Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa ini merupakan metode supaya Adro ini comply sebagai partner, baik secara Scope 1 maupun Scope 2. Artinya, perusahaan green energy yang lain bisa berinvestasi di Adro sebagai Scope 1, ataupun menjadikan Adro sebagai sumber energinya di Scope 2. Dan ini adalah market yang berkembang semakin besar dengan semakin sadarnya lingkungan perusahaan-perusahaan yang besar. Yang ketiga, harga saham tentu akan semakin murah karena Adro sendiri akan kehilangan pemain-pemain, pemegang-pemegang saham yang orientasinya adalah dividen investor. Kemudian yang keempat adalah jual beli sertifikat karbon. Nah, ini adalah suatu hal yang baru, konsep, namun karena ini bentuknya
konsep yang baru, maka ini adalah high risk, high return. Di mana ketika pasar karbon ini semakin ramai, maka uh, ada benefit sebagai first mover ya, dengan memiliki kemampuan jual beli sertifikat karbon yang lebih mapan dan tersertifikasi sebagai green company lebih dahulu dari yang lain, maka akan menjadi pemain besar di jual beli sertifikat karbon. Dan yang sebelumnya saya sempat sebutkan adalah terkait adanya green company benefit ya, dengan mendapatkan kredit yang bunganya lebih murah. Jadi ini kesimpulannya bahwa menurut saya Adro akan menjadi aset play untuk sementara waktu. Dan yang kedua, AAI akan menjadi penerus skema profitabilitas dan dividen Adro yang sudah ada. Jadi apa yang terjadi di Adro hingga saat ini akan terjadi di AAI karena memang sumber aset dan profitabilitas Adro yang selama ini ada yaitu di AAI ya. Dan yang ketiga, benefitnya bagi Adro adalah Adro berpeluang untuk berbisnis pada level yang lebih tinggi dengan standar compliance yang lebih diterima secara global karena sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan environment friendly policy yang dimiliki oleh green company yang ada lah ya. Ya kira-kira itu sedikit ulasan terkait spin-off Adro dan apa benefitnya buat yang ingin masuk via Adro ya. Sampai jumpa di video berikutnya.